Di tengah-tengah hiruk-pikuk dunia modern yang penuh dengan informasi, tuntutan, dan tekanan, seringkali kita mendapati diri kita terjebak dalam jaring labirin pemikiran yang tak berujung. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering menemui diri kita terjebak dalam pertimbangan yang terlalu panjang, merenung tentang masa lalu atau memikirkan masa depan yang belum pasti. Nah, ini adalah fenomena yang melibatkan pikiran yang terus-menerus bergerak tanpa henti, kadang-kadang hingga ke titik kebingungan dan kecemasan. Nah, sebelum masuk ke materi, apakah kalian pernah mengalami atau mungkin sedang mengalami perasaan tidak nyaman karena memikirkan sesuatu yang berlebih? Contohnya, seperti terlalu memikirkan persepsi orang lain terhadap diri sendiri, masa depan yang belum pasti, dan masih banyak lagi. Yang dimana keadaan inilah yang dinamakan overthinking. Lalu, apa sih overthinking itu? Kalian tentu sudah tidak asing dengan istilah overthinking, yang dimana overthinking ini hampir semua orang pernah mengalaminya. Overthinking yang berasal dari kata over dan thinking, yang artinya berpikir berlebihan, adalah suatu keadaan di mana seseorang tenggelam dalam pemikiran di otaknya sendiri, yang menghasilkan suatu kecemasan dan kekhawatiran pada diri. Dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani, terdapat beberapa jenis dari overthinking yang dialami oleh sebagian orang. Misalnya seperti overthinking dengan masa depan. Tanpa kita sadari, masih banyak orang yang suka berpikir berlebihan terkait masa depan. Kadang kita memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi di masa yang akan datang. Kemudian, terkadang kita terlalu memikirkan persepsi orang lain terhadap diri sendiri. Memikirkan apakah hal yang dilakukan sudah sesuai dengan pandangan orang lain. Penyebab overthinking ini bisa terjadi karena terdapat pengalaman traumatis pada masa lalu atau peristiwa yang mengganggu dapat menyebabkan flashback dan pemikiran berulang tentang peristiwa tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan pikiran, yang dimana beberapa orang memiliki kesulitan menghentikan atau mengalihkan pemikiran mereka, yang dapat memicu overthinking. Nah, yang ketiga yaitu ada perfeksionisme, di mana orang yang memiliki standar yang sangat tinggi terhadap diri sendiri seringkali cenderung overthinking karena mereka selalu mencari cara untuk mencapai kesempurnaan. Nah, selanjutnya yaitu ada pertimbangan sosial, yang dimana pada hal ini seseorang terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan mengenai dirinya sendiri. Gejala yang diakibatkan oleh seorang overthinker yaitu yang pertama ada kecemasan yang tinggi, yang dimana salah satu gejala paling umum dari overthinking adalah meningkatnya kecemasan. Nah, pikiran berlebih tentang masa depan atau situasi tertentu dapat menyebabkan perasaan cemas yang berlebih. Nah, selanjutnya itu ada kesulitan tidur. Overthinking seringkali mengganggu tidur. Pikiran yang terus-menerus berputar dapat membuat seseorang untuk sulit tidur atau mengalami gangguan tidur. Nah, selanjutnya yaitu ada seseorang kehilangan konsentrasi, yang dimana overthinking dapat memecah perhatian sehingga seseorang kesulitan berkonsentrasi pada tugas atau pekerjaan yang sedang dilakukan. Nah, selain itu ada kurangnya produktif, yang dimana overthinking sering menghambat produktivitas karena seseorang dapat terjebak dalam pemikiran berlebihan dan kesulitan untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Nah,
Selanjutnya ada kehilangan keseimbangan emosi. Nah, overthinking dapat membuat seseorang mengalami perubahan suasana hati yang drastis dari perasaan cemas yang mendalam hingga keputusasaan. Selanjutnya, penghindaran terhadap tindakan. Beberapa orang yang mengalami overthinking cenderung menghindari tindakan atau mengambil keputusan karena takut membuat kesalahan atau menghadapi konsekuensi yang tidak diinginkan. Selain itu, seseorang juga dapat menghindari interaksi sosial. Selain itu, seseorang dapat mengalami sakit secara fisik, yang dimana contohnya seperti seseorang bisa jadi dapat merasakan sakit kepala, demam, dan lain-lainnya. Overthinking yang muncul secara terus-menerus dapat menjadi sebuah kebiasaan mental yang justru membahayakan. Nah, hal ini dapat menjadi gejala kronis seperti anxiety disorder, yang kemudian overthinking ini membuat seseorang berpikir jauh dari realitanya. Oleh karena itu, kita harus mampu mengontrol sikap overthinking tersebut agar tidak menjadi dampak yang buruk bagi diri sendiri maupun orang lain yang berada di dekat kita. Adapun beberapa cara mengatasinya, yaitu yang pertama, kenali pola pikir diri sendiri. Nah, amati kapan dan dalam situasi apa kita cenderung overthinking. Apakah itu terjadi pada saat di malam hari sebelum tidur atau dalam situasi tertentu lainnya. Nah, menyadari pola ini adalah kunci untuk mengendalikannya. Nah, yang kedua yaitu kita dapat melakukan aktivitas fisik untuk mendistraksikan otak kita dari overthinking. Contohnya seperti berolahraga, menekuni minat bakat, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu munculkanlah emosi positif ke dalam diri kita, yang dimana adanya perasaan positif yang ada di dalam diri dapat mencegah munculnya overthinking secara sering. Nah, perasaan positif yang dimaksud di sini adalah perasaan bahagia, bersyukur, dan cinta yang diimbangi oleh kapasitas intelektual yang kita miliki. Nah, rasa cemas dan gelisah ini juga dapat dikurangi dengan kembali atau mencari support system yang kita miliki. Support system ini dapat membantu kita untuk berpikir positif dan tidak tenggelam dalam pemikiran overthinking. Nah, selain itu, kita juga dapat mengucapkan kata-kata positif pada diri sendiri. Nah, yang keempat yaitu ada fokus pada solusi. Nah, yang dimana alihkan perhatian kita dari masalah ke solusi. Daripada terus-menerus merenungkan masalah itu sendiri, cobalah untuk berpikir tentang tindakan konkret yang dapat kita ambil untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu ada bicarakan dengan seseorang. Nah, di mana berbicara dengan teman, keluarga dapat membantu kita untuk meredakan perasaan overthinking. Nah, terkadang berbicara dengan orang lain dapat memberikan wawasan yang berharga atau perasaan dan pemahaman. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam ada terapkan teknik relaksasi dan mindfulness. Nah, di mana teknik relaksasi seperti yoga atau meditasi pernapasan dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh kita. Nah, latihan mindfulness dapat membantu kita untuk mengembangkan kesadaran diri yang lebih baik dan mengatasi overthinking. Nah, praktik ini dapat membantu kita untuk tetap fokus pada saat ini, bukan merenungkan masa lalu atau memikirkan masa depan.